Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holly Fatuzaro dari Prodi Tato Psikoterapi IAIN Kudus. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal yang saya baca yang berjudul Gangguan Makan, Anoreksia Nervosa, dan Bulimia Nervosa pada Remaja. Nah, adapun identitas dari jurnal tersebut yaitu berjudul Gangguan Makan, Anoreksia Nervosa, dan Bulimia Nervosa pada Remaja. Penulisnya yaitu Heti Krisnani, Melanie Budiarti Santoso, dan Destin Putri. Nah, waktu terbitnya itu Desember 2017, volume itu volume 4 nomor 3. Reviewer saya sendiri, Holly Fatuzaro. Selanjutnya ke pendahuluan ya. Gangguan makan merupakan kondisi psikiatrik dengan akibat psikologis dan medis seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Itu merupakan penyakit kronis yang didefinisikan sebagai gangguan perilaku makan atau perilaku dalam mengontrol berat badan. DSM-4 mengklarifikasikan ada 3 jenis gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder, yaitu BED. Nah, diketahui jumlah pasien dengan gangguan makan telah meningkat secara global sejak 50 tahun yang lalu. Di Amerika Serikat dilaporkan 1 hingga 2 juta wanita kriteria diagnostik untuk bulimia nervosa dan 500.000 wanita memenuhi kriteria diagnosis untuk anoreksia nervosa. Nah, peningkatan ini berkaitan dengan kesadaran ekstrim tentang berat badan dan tampilan fisik di kalangan generasi muda. Penelitian internasional tentang gangguan makan menunjukkan 1% dari remaja wanita menderita anoreksia nervosa, sedangkan 4% menderita bulimia nervosa. Sedangkan 1,2% anak sekolah di Kairo, Mesir, itu 3,2% anak menderita bulimia nervosa. Nah, ketika memasuki masa remaja, khususnya masa pubertas, remaja menjadi sangat concern atas pertumbuhan berat badan, terutama remaja putri, karena mereka mengalami pertambahan jumlah jaringan lemak sehingga mudah untuk menjadi gemuk. Dan remaja ini dengan gangguan makan memiliki masalah dengan body image-nya, karena mereka sudah mempunyai suatu mindset bahwa tubuh mereka tidak ideal, karena menurut Erikson, seorang remaja berada pada tahap masa krisis identitas, yaitu mendorong remaja untuk mencari jati diri dengan mewujudkan keinginannya menjadi seorang yang individu secara intelektual, kepribadian maupun dalam penampilan fisiknya. Jadi untuk dapat tampil menawan dan menarik hati bagi lawan jenis, salah satu upaya adalah berusaha memiliki bentuk tubuh yang ideal dan mengatur pola makan. Tetapi ketidaktahuan dirinya tentang pola makan yang baik sehingga mengganggu pengaturan makanannya diakibatkan karena mengalami gangguan makan, yaitu eating disorder. Nah, eating disorder ini dibagi menjadi 2, yaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia nervosa ini adalah gangguan pola makan dengan cara membuat dirinya merasa tetap lapar, yaitu self-starvation. Sedangkan bulimia nervosa itu gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus apa yang telah dimakan sebelumnya. Nah, akibat dari gangguan makan yang berkepanjangan ini bisa terjadi hipotensi kronis, kelainan pembengkakan kelenjar liur, anemia, dehidrasi. Bahkan lebih dari 90% penderita anoreksia nervosa ini disebabkan karena pengurangan densitas tulang, merupakan itu masalah serius yang sangat sulit untuk diobati. Nah,
resiko tertinggi pada penderita dan gangguan makan yaitu gagal jantung. Nah, contoh kasus yaitu dari Isabella Caro yang meninggal pada usia 28 tahun ini. Dia menderita anoreksitas sejak umur 13 tahun. Disebut anak bermasalah karena dia mengatakan memiliki masa kecil yang sangat rumit dan sangat sulit. Fobia besar ibunya yaitu bahwa Caro akan tumbuh dan ibunya menghabiskan waktunya untuk mengukur tinggi badan Caro. Dia tidak akan membiarkan Caro pergi keluar karena dia telah mendengar bahwa udara membuat anak-anak segera tumbuh, dan itulah sebabnya akan terus di rumah. Berat badan Caro hanya 25 kg pada ketinggian 160 meter. Nah, penderita anak ini beranggapan bahwa kulit dan daging tubuhnya sebagai lemak yang harus dilembabkan. Dengan tidak adanya lemak di tubuh penderita menyebabkan kegiatan duduk dan berbaring merupakan kegiatan yang tidak nyaman. Nah, untuk mengatasi masalah ini, untuk mengatasi gangguan ini, pekerja sosial yaitu pertolongan kemanusiaan yang tujuan utamanya membantu keberfungsian sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan peran-peran sosialnya, yaitu harus memahami kondisi klien seperti keadaan biologis, hubungan antara lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Dalam masalah Caro, pekerja sosial harus melibatkan penerimaan dari lingkungan, merupakan langkah awal penyembuhan kelainan anoreksia dan bulimia. Nah, kebanyakan penderita tetap tinggal dalam penyangkalan dan menolak untuk ditolong. Dan langkah penyembuhan lain yaitu dengan melakukan psikoterapi dan pada penderita, keluarga, lingkungan tempat penderita berasal. Diet makan atau terapi nutrisi. Nah, terapi nutrisi ini diperhatikan dalam 3 aspek, yaitu kalori, zat gizi makro, dan zat gizi mikro. Dan dibagi lagi menjadi 3 fase, yaitu fase inisial di mana makanan akan ditambah sekitar 30-40 kilokalori per hari hingga mencapai antara 1000-1600 kilokalori. Nah, setelah itu akan dilanjutkan ke fase peningkatan berat badan terkontrol. Pada fase 5 ini target akan dituju adalah peningkatan berat badan pasien sekitar 2-3 bulan per minggu. Dan setelah berat badan dituju tercapai fase terakhir adalah fase maintenance atau pemeliharaan berat badan, yaitu agar berat badan yang sudah tercapai tidak akan turun lagi. Dan pada aspek gizi makro, sumber kalori diperhatikan dalam bentuk protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, terkadang disertakan serta kombinasi untuk mengatasi gangguan konstipasi, yaitu sedangkan pada zat gizi mikro dianjurkan untuk mengkonsumsi pil suplemen multivitamin dalam mineral untuk memenuhi kebutuhan harian bergizi. Itu dalam segi gizi ya, dalam segi pola makan biologis. Nah, dalam pemberian terapi ini tetap juga diperlukan dukungan psikologis pasien yang baik. Terapi tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan komitmen dari pasien. Jadi sukses terjalannya potensi untuk pasien kembali seperti keadaan semula terbukti cukup tinggi. Nah, untuk itu selain terapi ini, tingkat konsumsi diperlukan konseling untuk menuntun penderita gitu. Terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat.